Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di kesempatan ini Allah berikan kemudahan, kesempatan dan waktu sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermajlis mendengarkan beberapa firman dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini dan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga selawat ini semoga tersampaikan kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas rukun tauhid dan pembagiannya. Dan di kesempatan yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita membahas tentang sarana atau wasilah untuk menjaga akidah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rukun tauhid. Maksudnya adalah rukun kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan rukun tauhid, karena kalimat la ilaha illallah itu pada hakikatnya adalah menyeru agar tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita akan membahas tentang pembagian tauhid. Nah, saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang rukun-rukun tauhid, yaitu rukun-rukun dari urgensi tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah menjadi sempurna tauhid seseorang, karena tauhid pada hakikatnya dia adalah mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukun tauhid yang kita kenal dengan rukun kalimat tauhid la ilaha illallah itu bersumber dari dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, penolakan, peniadaan. Ketika kita memahami tauhid, di sana ada rukunnya, yaitu an-nafyu, penolakan, peniadaan. Apa itu la ilaha? Tidak ada sesembahan yang berhak. Maksudnya apa? Kita menolak, melepaskan, meniadakan segala jenis penyembahan selain Allah. Siapapun itu dalam semua jenis peribadatan, baik dari kalangan para nabi, malaikat, rasul, dan juga yang kita lihat ada yang menyembah api, kemudian berhala dan patung-patung, semuanya. Maka rukun yang pertama yaitu an-nafyu, peniadaan, penolakan, ini maksudnya adalah kita melepaskan, meniadakan, menolak segala jenis penyembahan selain Allah. Siapapun itu dalam semua jenis peribadatan, maka wajib sama kita an-nafyu, menolak, meniadakan, dan kemudian melepaskan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbatu, yaitu penetapan. Yaitu terdapat pada kalimat illallah.
yaitu menetapkan, menjadikan Allah Azza wa Jalla hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi dengan murni sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan melalui manhaj lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan rukun tauhid. Maka seseorang harus memahami ini dan itu penting bagi kita. Saat kita berbicara tentang tauhid dan itu bersumber pada kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali, maka sepantasnya bagi seorang mukmin terlintas dua rukun ini. Yang pertama, dia menolak, melepaskan, meniadakan seluruh jenis-jenis peribadatan, penyembahan selain Allah, dia lepas, dia tolak. Siapapun itu, dalam semua jenis peribadatan dia tolak, dia lepas, dia tiadakan. Kemudian illallah dia tetapkan, yang menjadikan bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi dengan murni sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada an-nafyu, penolakan, menolak seluruh sesembahan selain Allah, kemudian itsbat, yaitu menetapkan bahwa sesembahan yang berhak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita bahas di kesempatan kali ini tentang rukun tauhid. Imam An-Shinqiti mengatakan bentuk realisasi arti lafaz la ilaha illallah, sahabat akademik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terdiri dari dua hal. Yang kita sebut adalah an-nafyu, penolakan, dan kemudian itsbat, penetapan. Seorang tidak cukup hanya menetapkan penyembahan kepada Allah saja, tanpa ia meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tidak benar. Sebaliknya, seseorang tidak cukup hanya menafikan segala bentuk peribadatan jika tidak menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Karena banyak nas dari Al-Quran dan hadis yang memberikan makna tauhid yang mengandung dua rukun ini, yaitu penolakan dan itsbat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan ini sering kita dengar. Perhatikan firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Kemudian Allah katakan ani'budullah. Apa itu? Sembahlah Allah saja. Ini menunjukkan unsur yang pertama, yaitu itsbat, hanya kita beribadah, hanya memperuntukkan segala bentuk dan jenis ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu itsbat, penetapan. Wajtanibut tagut, kemudian jauhilah tagut. Apa itu tagut? Sesembahan selain Allah. Apa dia bentuk? Siapa saja sesembahan selain Allah. Dan ini menunjukkan kita menafikan dua rukun tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk menetapkan apa? Sesembahan yang berhak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a, tidak boleh kita mensekutukan Allah dalam peribadatan. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh yang sudah menjadi kekhususan mutlak bagi Allah kita sekutukan. Baik itu dari karangan para rasul, para nabi, dan orang-orang yang dianggap Tuhan oleh mereka. Maka oleh karenanya cukuplah dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebuah bahwa rukun tauhid itu beredar di dua rukun ini, yaitu an-nafyu dan itsbat. Bahkan Allah juga katakan dalam ayat yang lain, alla ta'budu illallah, agar kamu tidak menyembah kepada selain Allah. Ini adalah an-nafyu. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, sesungguhnya aku takut kepada akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Ini menunjukkan sahabat ayat di atas mengandung penafian segala bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan penetapan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah arti penafian itu adalah mengingkari segala bentuk penyembahan selain Allah.
Dan arti itsbat itu, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan meyakini dialah satu-satunya Tuhan yang benar untuk kita ibadahi. Cukup di situ. An-nafyu, Anda ingkari segala bentuk penyembahan selain Allah. Itsbat, Anda beriman kepada Allah dan meyakini dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Karena barang siapa yang ingkar kepada tauhid, artinya apa? Sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali agama Allah yang paling kuat. Artinya apa? Saat tauhid seseorang dibangun di atas dua rukun ini, yaitu dia yakfur bit-taghut, artinya apa? Menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan mengimani hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, maka orang ini telah berpegang teguh dengan sebuah tali agama yang sangat-sangat kuat dan kokoh. Oleh karenanya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah rukun-rukun tauhid kita. An-nafyu dan itsbat. An-nafyu mengingkari, menolak, dan kemudian al-itsbat menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan kita sembah. Kemudian berbicara tentang pembagian tauhid, ini penting bagi kita. Karena kita faham, sering kita telah ada dalam kitab-kitab para ulama kita bahwa tauhid itu adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang sudah menjadi khusus bagi Allah. Apa itu? Salah satunya yang sudah menjadi khusus bagi Allah adalah dalam hal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, tauhid itu memiliki 3 bagiannya. Tauhid itu memiliki 3 bagiannya. Dan ini pembagian-pembagian yang disebutkan oleh para ulama setelah mereka beristiqra', meneliti, menelaah, mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari istiqra' mereka, telitian mereka, pembacaan mereka, mereka mendapatkan bahwa tauhid itu terbagi di 3 hal ini, yaitu tauhid rububiyah, dan tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tauhid rububiyah, yaitu ifradullah ta'ala bi af'alihi, kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus bagi Allah. Seperti apa? Al-Khaliq, menciptakan, mengatur segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, membeli rezeki, menahan, melepaskan, menghidupkan dan mematikan, membangkitkan, dan kemudian akan mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar, memberikan manfaat, dan kemudian mendatangkan mudarat. Dan selain itu semua, yang menjadi mutlak perbuatan-perbuatan Allah, itu bagi kita diperintahkan untuk ifrad, mengisahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Seperti yang tadi kita jelas, menghidupkan, mematikan, mengatur, mencipta, mendatangkan manfaat, mudarat, menahan, dan melepaskan, segala hal itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rububiyah berdiri di atas 3 perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu mencipta, ya, kemudian al-mulk, kekuasaan, kemudian mengatur, at-tadbir, penciptaan. Kita mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya pencipta, tidak ada yang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Memerintahkan dan menciptakan itu hak Allah, legalitasnya Allah punya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Menciptakan
itu mutlak. Segala urusan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ayat yang lain, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadahkan, yang membentuk rupa kita semua. Dan ini adalah salah satu di antara kaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penguasaan, al-mulk. Allah Subhanahu wa taala esa dalam kekuasaannya. Esa dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Tentang perkara itu banyak bukti dan dalil dari Al-Quran. Di antaranya Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah katakan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan apa? Penguasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang lain Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian tentang pengaturan, at-tadbir, dan Allah Subhanahu wa taala esa dalam pentadbirnya terhadap alam semesta ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wasakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'alakum biliqa'i rabbikum yuqinun." Allah mengatakan di ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Allah itu mengatur alam semesta ini. Sakhara syamsa, menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Kemudian Allah katakan, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu di antara bentuk tauhid, pembagian tauhid, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kajian ini kita telah membahas tentang rukun tauhid itu sendiri dan kemudian pembagian tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan kemudian asma dan sifat Allah. Dan kita sudah membahas tentang rukun-rukun tauhid itu sendiri dan juga salah satu di antara pembagian tauhid yaitu tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan membahas pembagian tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah dan kemudian tauhid asma dan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.